Ada yang menjadi semakin tidak bahagia, stres menjelang tidur, dibaca lagi, bangun tidur, dibaca lagi. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah, Allah yang maha memberi karunia. Hadirin, sekarang hampir setiap kali membuka WA atau media sosial, banyak informasi yang menyedihkan. Sahabat, kerabat, teman, saudara, orang yang kita kenal terkena COVID, dan makin sering sekarang permohonan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di samping berita tentang jumlah kematian banyak, jumlah yang kena, ini membuat hati kita semakin entah gimana, jadi semakin tidak nyaman. Ada yang menjadi semakin tidak bahagia, stres menjelang tidur, dibaca lagi, bangun tidur, dibaca lagi. Menurut informasi yang didapatkan, semakin banyak hal-hal negatif yang terserap. Itu membuat perasaan kita menjadi negatif, pikiran juga menjadi sering menjadi halnya kurang baik. Kemudian berbuah kepada sikap kita menjadi kurang baik juga, menjadi ya tidak positif. Kemudian orang-orang di sekitar kita akan terpengaruh, dan kalau berulang-ulang ke tindakan-tindakan kita yang tidak nyaman sesuai dengan hati, itu bisa jadi karakter kita nanti menjadi terbentuk pribadi yang negatif. Nah, ada caranya. Bagaimana? Kita kan harus empati terhadap kesedihan orang, terhadap musibah yang menimpa. Benar, harus empati, tapi kita tidak boleh termakan oleh keadaan yang negatif tersebut, yang membuat kita menjadi orang yang tidak bahagia, menjadi tidak produktif. Caranya bagaimana? Satu, ketika kita mendengar hal yang tidak baik, apakah curhat orang, atau berita negatif, atau berita tentang kematian, sakit, atau hal-hal yang pahit, segera hal yang kalau ini disebut bolong atau yang tidak baik ini, kita tutup dengan kebaikan. Misalnya doa. Jadi innalillah, lalu kita doa, ya Allah, ampuni yang meninggal ini ya Rabb, lapangkan kuburnya, terima amalnya. Doa yang tulus. Nah, itu saat yang sama berubah tuh. Hal yang tadinya membuat kita jadi tidak nyaman, diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang nyaman. Jadi makin banyak sesudah itu kita telepon, sesudah leluasa, Ibu, kami turut berbelasungkawa, atau voice note, kami turut mendoakan. Energi positif kita berikan ke orang lain, kita akan merasa jadi lebih baik, dan orang lain pun ke bawah lebih baik. Lebih hebat lagi, kirim sesuatu. Nah, sekarang berita yang tidak enak itu begitu banyak. Kita harus lebih produktif lagi. Ada yang mengatakan, satu berita yang tidak nyaman harus kita tebus dengan 3 perilaku positif untuk menetralisirnya. Jadi kalau kita hanya membaca lagi, udah hampir dapat dipastikan imunitas kita turun. Nah, makanya membaca langsung ingat Allah, takdir Allah ini meninggal, kirimi doa yang tulus. Kalau perlu berikan WA yang semangat, motivasi, tambah lagi kita dengan hal-hal yang positif, bertekad agar sisa umur ini menjadi lebih baik.
Mendengar berita meninggal, kita menjadi lebih semangat untuk berbuat baik, makin banyak sedekah, makin banyak menyapa dengan hal baik, makin banyak kita mengirimkan doa-doa rahasia. Pokoknya produktif. Itulah yang insya Allah kita tidak akan menjadi rusak dengan berita-berita ini, bahkan menjadi lebih baik.